wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Saya dari FA3 dengan NIM 251FK03145. Saya di sini dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah dengan judul Fenomena Stres Akademik dan Disregulasi Emosi pada Remaja. Strategi penanganan. Bagi remaja yang pertama yaitu kenali batasan, belajar berkata tidak pada kegiatan berlebih. Lalu yang kedua adalah teknik pernapasan, latihan napas dalam saat cemas maupun marah. Lalu yang ketiga ada jadwal sehat, tidur 7 hingga 9 jam, makan bergizi dan berolahraga. Lalu ada bagi orang tua dan guru, yang pertama validasi perasaan, dengarkan tanpa menghakimi. Lalu yang kedua ada fokus pada usaha, puji proses belajar bukan hanya nilai akhir. Lalu yang terakhir ada model perilaku, tunjukkan cara sehat mengolah stres. Lalu yang selanjutnya adalah latar belakang, yaitu masa remaja di umur 10-19 tahun, periode kritis yang ditandai perubahan fisik atau hormonal, perkembangan otak atau neurobiologis, dan tuntutan sosial. Yang kedua ada masalah kesehatan mental, yaitu menurut WHO, separuh masalah kesehatan mental dimulai dengan remaja di usia 14 tahun, namun sering tidak terdeteksi. Yang ketiga ada fokus utama, yaitu stres akademik dan disregulasi emosi adalah prediktor utama gangguan mental di masa depan. Di sini juga adanya memahami disregulasi emosi. Definisinya adalah tergantungnya kemampuan mengatur intensitas, durasi, dan cara merespon emosi. Penyebab biologisnya adalah konteks prefrontal atau pengendalian impuls pada remaja masih dalam tahap pematangan. Ada juga dua bentuk manifestasinya. Yang ke satu, eksternalisasi, yaitu contohnya ledakan amarah, perilaku impuls agresif, sehingga slip ram. Yang kedua adanya internalisasi, contohnya kecemasan menarik diri atau bisa disebut juga isolasi sosial, depresi, dan keluhan fisik, yaitu sistematisasi. Ada 4 poin pemicu stres akademik. Poin pertama ada tekanan nilai, tekanan ujian, dan target akademik yang terlalu tinggi. Poin kedua, persaingan ketat untuk masuk ke perguruan tinggi favorit. Poin ketiga ada beban kurikulum yang dimana tugas padat dan memberatkan. Yang keempat ada ekspektasi orang tua dan sekolah yang tidak realistis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang bersifat multifaktorial. Ada 3, yaitu 1. Faktor biologis, perubahan hormon dan ketidakseimbangan sistem syaraf. Yang kedua yaitu perubahan psikologis, cara menghadapi masalah kurang efektif dan kecerdasan emosional rendah. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, tekanan dari teman sebaya atau kurang dukungan dari keluarga. Yang terakhir ada kesimpulan dan ajakan bertindak. Yang pertama yaitu ringkasan, stres akademik dan disregulasi emosi adalah tantangan nyata yang memerlukan kerjasama antara remaja, keluarga, dan sekolah. Lalu yang kedua ada call to action. Jangan anggap perubahan emosi sebagai kenakalan biasa. Lalu yang terakhir ada bantuan profesional. Segera cari psikolog atau psikiater jika muncul tanda amarah tak terkontrol atau isolasi berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.